Nah, tapi kalau dia nggak mau juga untuk ke sana, berarti Bapak tindakannya adalah prevention untuk dia. Soalnya Ya. ini PR-nya tinggal nutupin aja nih bagian atasnya. Ya kalau kelihatan cuma sedikit kecil-kecil nggak ada masalah lah. Karena memang wire itu rada-rada tricky, tergantung bagaimana dibuat wire-nya. So, jadi hari ini kita kasus yang pertama dulu kita diskusiin. So, kita lihat kasus ya. Nah, ini kita ngomongin post operatif. Bapak Ibu, kalau kita ngelihat kasus yang pertama ini ada salah satu ya pasien Tuan H dengan diagnosa medis sebelumnya itu dilakukan yang namanya pembedahan ya. Salah satu pembedahan itu adalah pasien ini dengan masalah cardiac disease ya. Biasanya pasien ini terjadi karena sumbatan di jantungnya sehingga dibutuhkan untuk pembukaan pembuluh darahnya sehingga ada kegiatan yang biasanya kita akan lihat dilakukan trakostomi ya. Jadi di bedah toraknya dan ini bisa kita ngelihat setiap rumahnya dibedah ya. Kemudian setelah dilakukan pembedahan, ini kita ngelihat proses pembedahan itu udah 4 bulan yang lalu, artinya udah lama gitu. Dan proses penyembuhannya itu sudah betul-betul hilang ya dari kondisi lukanya. Artinya hasilnya itu sudah mulai inflamasinya harusnya sudah hilang inflamasinya. Cuman kalau di sini kita ngelihat dari 7 hari post operatif luka itu cairannya basah terus nih ya. Kemudian bisa kita ngelihat untuk pasien ini nih pasien-pasien yang kondisinya kita lihat ada komplikasi artinya ya dari proses pembedahan tersebut. Nah, yang perlu saya mau tanya ini dari kegiatan ini nih Pak yang sudah dilakukan kurang lebih 4 bulan. Berarti sekarang udah berapa lama ya Pak? 4-5 bulan, Pak. 4-5 bulan ya. Oke, nah ini 4-5 bulan. Pertama kali ketemu sama Bapak itu langsung dikasih Metcobalamin sama Yudosol. Ketemu saya pertama kali hari ke-7 setelah pulang dari Penang. Kemudian saya rawat, berhubung cairannya terlalu banyak, hanya dirawat di rumah sakit. Kemudian rencana di rewiring, cuman kan pasien tidak mau. Pada saat yang pertama kali saya ketemu, saya tidak memberi Meclofazin, tapi pakai hidrogel. Hanya Oke. hidrogel aja, karena pada saat itu memang belum karena itu apa mendadak ya di teleponnya. Jadi yang ada di rumah sakit aja gitu, saya nggak yang ada di rumah sakit saat itu hanya ada hidrogel sama kutimat sorba, ya itu aja yang dipakai. Oke, itu sempat dipakai berapa kali Pak? 1 kali. Kalau 1 kali ya. Terus hasil setelah Iya. dipakaikan itu ini dong ya. Foto ini yang menunjukkan ada arah panah terbuka wire-nya kelihatan ini. Oh itu 2 minggu ini 1 minggu yang lalu Pak, yang ada wire-nya itu yang baru kemarin. Oh, Yang kelihatan sebelumnya wire. lebih terbuka lagi Pak. Yang sebelumnya tapi tidak terlihat wire-nya, tapi cairannya banyak. Kalau sekarang cairannya tidak terlalu banyak, tapi wire-nya itu keluar gitu, kelihatan mestinya. yang 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 rencananya padahal kita mau proses granulasi media cepat kok tiba-tiba wire ini jadi muncul ya. Nah, jadi Iya. begini ya, kalau bisa kita lihat untuk kegiatan untuk kondisi pasien yang sekarang ini. Karena dari kondisi yang kita lihat, wire ini kan sudah cukup lama, Bapak. Jadi ketika dia sudah cukup lama, pasti tubuh itu akan memilah mana dia benda asing, mana dia kondisinya jaringan yang bisa ditumbuhkan. Sehingga kalau seandainya dia sudah nongol kayak gitu, terus sudah muncul epitelisasi, berarti artinya beberapa epitelnya itu sudah tidak mampu lagi untuk tumbuh dia ke atas. Granulasinya tuh udah nggak mampu lagi untuk bisa dia menumbuhkan ke atas sehingga dia nggak mampu untuk nutupin itu karena udah dianggap jadi benda asing tuh Pak. Nah,
Jadi memang kasus-kasus wire ini cukup tricky memang. Kadang ini juga terjadi pada pasien-pasien dengan post operatif yang dipasang plat ya. Jadi kayak dipasang plat untuk dia bisa menyatukan si tulang tadi. Ini juga sama, sehingga kalau misalnya ini terjadi pada kasus-kasus perawatan luka, maka yang harus kita lihat adalah satu, kalau dia sudah muncul epitelisasinya, berarti supportlah epitelisasi tersebut dengan menggunakan beberapa topikal terapi yang tujuannya menyupport epitelisasi. Salah satunya adalah kolagen. Jadi kalau anjuran saya, pasien kayak gini, manipulatifnya nggak usah banyak-banyak, Pak. Cukup pakai kolagen sama metcopazin aja dikasih di atasnya. Kolagen yang lembaran yang ukurannya sekitar 5x5 itu bisa Bapak pakai beberapa kali tuh. Nah, jadi caranya untuk bisa dia naikin itu epitelisasi, nutupin si bagian wire itu caranya kolagennya dulu, atasnya baru dikasihin metcopazin kayak gitu. Jadi fungsinya adalah kolagen tadi untuk numbuhin epitelisasinya sama granulasinya untuk bisa dia naik. Terus yang kedua adalah si moisture balance itu bisa diciptain sama si metcopazin red kayak gitu. Ini kasusnya udah nggak infeksi lagi, sehingga yang harus kita lihat adalah bagian-bagian yang udah nutup, ya udah yang udah healing jangan lagi ditutup, karena kalau saya lihat PR Bapak tuh cuma di dua daerah itu lagi, di dua daerah itu aja. Jadi di bagian yang atas sama yang bawah aja itu PR-nya cuma itu doang. Yang lain udah pada nutup. Kayak gitu tuh. Nah, jadi anjuranku kalau misalnya Bapak mau tambahkan tadi untuk perawatan menggunakan kolagen, Pak. Biar dia naik, terus dievaluasi epitel-epitel yang kondisinya itu udah mulai dia nungki ke bawah, jadi dia mulai bergulung. Bapak bisa buka sedikit aja tuh epitelisasinya di ujungnya. Contoh misalnya ya, misalnya dia ada, misalnya kan kalau kita ngelihat ini misalnya tuh wire-nya ya, yang paling atas ini kebetulan kaki ya, kita anggap aja kaki ini kayak dada ini. Jadi bagian yang ini nanti ada epitel tuh Pak yang di samping ini, yang kondisinya tuh dia mulai nungki ke bawah dan dia mulai nurun ke bawah. Nah kalau dia mulai nurun ke bawah itu nggak bakalan kondisinya epitelisasinya bisa nyebrang. Jadi Bapak lepasin dulu tuh bagian-bagian yang epitelisasi ini, epitel ini nih di bagian samping. Ini nih di bagian samping ini kan ada epitel tuh yang udah mulai numpuk nih. Coba nanti Bapak lihat ya, mulai numpuk. Nah itu boleh dibersihin dulu, diangkat dulu, tepi-tepinya aja, tapi jangan dilukain. Udah, habis itu baru nanti disupport pakai si kolagen. Kolagennya boleh kolagen yang cair, boleh kolagen yang spong. Nggak apa-apa kasih. Terus di atasnya baru dikasih tadi metcopazin. Terus Bapak boleh tutup pakai yang namanya foam boleh ya. Atau kalau nggak ada foam Bapak pakai apa namanya island dressing, boleh Bapak tutup di sana. Yang kecil-kecil aja. Kayak gini nih tinggal Bapak tunggu proses untuk perawatannya. Dan ini kalau mau ganti boleh, misalnya 4 hari, 5 hari boleh diganti. Ya gitu, karena kita tinggal nunggu epitelisasinya untuk naik aja nih di daerah ujung ini. Kalau dia epitelisasinya bisa naik, nutup itu. Kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah ini, wire ini, kalau dia udah kita kasih kolagen masih juga belum nutup, berarti ini dia harus dilakukan evaluasi ulang. Kayak gitu. Salah satunya pasti harus pencabutan. Karena salah satu syarat untuk diangkat wire itu kalau struktur daripada anatomi si tubuh seseorang atau tulang seseorang itu udah sejajar, udah bagus, udah rapat, itu wajib diangkat. Kalau dia mengganggu di proses perawatan luka. Gitu tuh. Itu yang sebenarnya yang harus didiskusikan ya untuk keluarganya.
Karena kalau misalnya keluarganya kelihatan kayak gitu nggak ngerasa keganggu, ya berarti PR-nya adalah kita memperkuat bagaimana pasiennya untuk bisa tadi bertahan. Untuk kasus misalnya si wire-nya nggak menutup. Gitu Pak, anjuranku. Ya, untuk sekarang boleh Kolagen di ditambah. pasaran tuh apa Pak ya? Mereknya Pak? Apa? Jenis kolagen. Nah, itu. Jenis kolagen yang ada di pasaran yang bisa dipakai. Mereknya maksudnya. Halo, Pak? Bentuknya kali ya, Pak? Iya, boleh. Terbayang ya? Yang seperti sponge itu mungkin belum terbayang karena belum banyak sih. Kita cariin di internet ya, Pak ya? Boleh. Oke. Jadi kalau misalnya mau pakai kolagen, Bapak cari namanya Supra Soft Chick namanya. Halo, Pak? Supra Soft Chip gitu Pak ya? Ya, Supra Soft Chick itu boleh Bapak pakai. Pakainya nggak usah Dari banyak. BSN ya Pak? Anu, ini foto button. Apa Pak? Boleh dilihat contohnya Pak? Ya, mungkin nanti akan dibantu sama Bu Epi untuk itu ya, di-setting ke Bapak ya. Atau Iya, boleh kolagen. Iya Pak, boleh Pak jenis kolagen. Karena saya sering sekali menemukan beberapa kasus seperti ini Pak. Jadi wire-nya sering nonjol. Pernah suatu kasus itu kayak gitu juga. Tapi nggak tahu akhirnya gimana, itu saya juga lepas gitu kan, pasiennya juga nggak ini kalau pulang ke dia daerah gitu akhirnya. Pak, biasanya saya kalau wire-nya, oke nanti kita bahas satu lagi ya, di bawahnya ini ada wire juga. Biasanya kalau saya wire yang kondisinya itu di kaki, saya langsung copotin aja Pak, langsung tarik Tapi nggak aja. bisa Pak, ini di sternum masalahnya. Kalau misalnya Nah iya, dicopotin nanti betul. Karena ini di sternum kan nggak mungkin kita yang koprek-koprek. Jadi palingan kita bisa tadi kolaborasi sama dokter setempat. Misal Bapak punya kenalan untuk dokter bedahnya untuk mendiskusikan terkait dengan wire itu. Cuman kalau pasien merasa di kondisinya nggak bermasalah, ya palingan Bapak bisa prevention aja untuk pasiennya. Kalau dia memang kondisinya nggak ada masalah, nggak apa-apa, gini aja lah kondisinya, udah prevention aja. Jadi Bapak ya pasiennya justru tidak mau maaf Pak, jadi pasiennya justru tidak mau dibuka-buka lagi, maksudnya nggak mau dilakukan pembedahan lagi gitu, makanya dia minta di perawatan luka gitu. Tadinya kan harusnya di rewiring ya, diulang, ini dibuka kemudian dijahit ulang, cuman pasiennya nggak mau gitu karena dengan kondisinya seperti itu. Ya. Tadi saya gini, ini tuh aku karena nggak ada ronsennya, jadi aku nggak tahu tuh wire-nya gimana, dia diikat kah wire-nya atau cuman di clock gini aja Pak, di kayak jepitan rambut itu. Diikat seperti kabel panjang, kemudian di ini muter. Kalau muter biasanya wire sternum. Kita butuh kolaborasi kalau muter. Kalau muter kolaborasi. Tapi kalau dia kondisinya tidak muter, bisa dicabut langsung sama dokter bedahnya. Gitu tuh. Nah, tapi kalau dia nggak mau juga untuk ke sana, berarti Bapak tindakannya adalah prevention untuk dia. Soalnya ini PR-nya tinggal nutupin aja nih bagian atasnya. Ya kalau kelihatan cuma sedikit kecil-kecil nggak ada masalah lah. Kayak gitu. Gitu aja sih kalau saya ngelihat kasusnya, karena memang wire itu rada-rada tricky, tergantung bagaimana dibuat wire-nya gitu. Nah itu anjuran saya untuk yang pertama tadi, tambahnya adalah kolagen. Ya, terima kasih Pak. Oke. Pak karena saya izin share dikit kasus yang tadi. Share kasus yang mana? Yang apa namanya, yang pertama tadi Pak. Oh ya, boleh, monggo Pak. Nah, jadi saya pernah dapat kasus seperti ini Pak. Tempatnya juga di perut, pos pembedahan juga. Itu lubangnya itu hanya 1 jarum. Jadi lebar lubangnya itu 1 jarum, tapi cairannya itu luar biasa banyaknya. Nah, itu pasien itu sudah kurang lebih 4 tahun. Jadi 4 tahun itu lubang tidak menutup Pak. Lubang tidak menutup. Nah, 4 tahun dirawat sama perawat lain. Kemudian perawat tersebut kenal saya, terus
apa namanya pasien itu dibawa ke tempat saya. Awalnya saya juga meremehkan, halah gini aja kok nggak bisa nutup gitu. Awalnya saya juga meremehkan seperti itu. Sombong amat ya. Ya, karena apa namanya karena lubangnya itu hanya 1 jarum Pak, hanya 1 jarum, sangat-sangat kecil luar biasa. Ya, ya, ya. Saya merawat itu juga hampir apa namanya hampir putus asa. Hampir putus asanya seperti ini. Kok hanya 1 jarum, tapi 1 bulan itu nggak nutup. Bulan pertama nggak nutup. Malah pasien itu semakin apa namanya ketika kembali cairannya banyak dan cairannya itu bau Pak. Bulan kedua nggak nutup. Akhirnya saya membuat eksperimen seperti ini. Awalnya itu saya kasih gel yang ada kandungannya alginat sama silvernya Pak. Lah harapan saya, oh mungkin ini infeksi gitu. Terus yang kedua, kok gel kok kayaknya nggak ini ya, saya kasih metcovazin reguler. Nah, sama aja ternyata metcovazin reguler pun cairannya masih banyak dan ketika saya buka itu apa namanya lubangnya itu juga nggak nutup. Akhirnya saya berpikir ini gimana ya cara? Akhirnya saya kasih saya perawatan kering. Saya menggunakan ini Pak, Curtimed sorbak. Saya menggunakan sorbak. Saya pakai sorbak. Artinya gini, saya pikirnya gini, kalau saya kasih gel atau salep atau zinc atau krim itu kan dia kan kandungannya air. Ketika terkena cairan, dia cairannya kan semakin banyak. Saya mikirnya cuma gitu doang. Akhirnya saya kasih sorbak. Sorbak pun dalam 2 minggu nggak bisa nutup. Ternyata Pak, yang terakhir itu di 3 bulan terakhir itu saya kasih ini iodoso powder. Jadi iodoso powder aja tak apa namanya tak taburin terus saya kasih foam. Nah, saya kasih foam. Ternyata pasien kembali lagi masih ada cairannya dan cairan itu lebih sedikit. Saya telaten nih Pak, saya istiqomai pakai iodoso powder dan ternyata itu nutup Pak. Sampai sekarang pasien nutup. Padahal itu 4 tahun itu tidak bisa nutup. Tapi saya kasih iodoso powder yang terakhir itu nutup. Padahal itu lubangnya hanya 1 jarum aja, Pak. Nah, ini saya banyak berbagi pengalaman, Pak, kepada Pak Kana dan Ya, teman-teman. ya, nggak apa-apa karena memang gini, kita pun penggunaan metcovaginnya bukan yang ambu-ambuan banget, kayak yang di samping udah nggak kayak gitu lagi tindakan kita. Yang di samping itu yang dipakai metcovagin itu kan itu tujuannya untuk melihat mana bagian yang muncul dengan kondisi jaringan sudah mati dan mana yang kondisinya itu masih bisa dipertahankan. Kan gitu itu ceritanya. Karena memang sifat metcovazin ini kalau seandainya diberikan pada kondisi luka pertama kali dengan kasus yang kronik maksud saya, dia akan memisahkan mana jaringan mati, mana jaringan yang sehat. Nah, ini kan udah kelihatan nih prosesnya. Nah, kenapa saya bilang kalau dia udah kelihatan kayak gini butuh cepat-cepat kita perbaikin epitelisasinya biar enggak nanti dia menaku ke bawah. Nah, itu harapannya kita bisa mensupport si granulasinya untuk bisa tumbuh cepat, tetapi tetap ada konsep moistnya kayak gitu. Makanya metcovaginnya tadi tuh dia gunakannya untuk moist aja. Kalau dia jangan banyak-banyak pakainya, karena ini lukanya juga nggak gede-gede kan, kecil aja. Nah itu pakainya tuh dia tipis aja, kemudian dikasih kolagen kayak gitu modelnya. Makanya dia bisa disupport untuk granulasinya. Kalau misal besok dievaluasi dia cairannya, maksud saya dia banyak itu gara-gara kita berikan misalnya metcovazin, ya berarti cuma dikasih spong itu aja untuk bisa naikin granulasinya gitu. Jadi ya, kalau tadi kan kasusnya iodosob karena memang dia cairannya banyak. Kalau salah satu karakteristik pasien dengan kondisi infeksi adalah cairannya banyak. Itu karakteristiknya. Nah, jadi kalau misalnya seandainya pasiennya cairannya banyak, nah Bapak boleh pakai iodosob kayak gitu. Cuman kalau ini kan cairannya nggak banyak ya Pak ya? Nggak terlalu banyak, Pak. Terlalu banyak kan? Ya makanya tadi dikasih atasnya, di bawahnya dikasih kolagen, kemudian dikasih metcovazin itu jangan banyak-banyak karena udah kecil. Terus atasnya boleh dikasih foam kayak gitu. Itu prosesnya kalau dari saya tadi. Thank you Mas Reza untuk sharingnya ya. Jadi kita harus melihat karakteristik lukanya juga.
apakah dia kondisinya infeksi atau tidak. Kalau dia infeksi, berarti manajemennya adalah mulai dari imun. Kalau dia kondisinya nggak infeksi lagi, berarti manajemennya M dan E. Gitu.